Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, mungkin kawan-kawan juga di sini menginginkan saya bahas Gibran yang kemarin menginginkan agar ibu hamil minum asam sulfat. Ya, ibu hamil minum asam sulfat bakalan melahirkan, tapi mungkin melahirkannya di kuburan. Ini lucu juga ini kalau Pak Gibran ini. Apakah Mas Gibran tidak punya tim untuk berkonsultasi mengenai apa yang harus diucapkannya gitu? Ini tidak sekedar memajangkan kebodohan dirinya, tetapi juga memaparkan kebodohan timnya itu. Ini yang kemudian selalu kita dipertontonkan dengan hal-hal semacam ini. Kelucuan-kelucuan seperti ini seolah-olah menutupi kebodohan yang lain gitu, menutupi kekejaman yang lain. Saya rasa sampai kapan kita harus dipermainkan oleh para calon pemimpin seperti ini. Bahkan sebenarnya ya kita Pak Gibran ini masih selevel loh sama bapaknya itu. Dan jujur ini sangat menyedihkan karena Pak Gibran ini sekelas cawapres loh men, sekelas cawapres masih salah ngomong, masih belum punya referensi yang matang untuk melafalkan apa yang mesti harus di kebenaran, tidak mencari dulu kebenaran apa yang harus dilafalkan, sehingga kemudian blunder-blunder seperti ini itu berakibat fatal pada elektabilitasnya. Jelas kita sebagai milenial, generasi milenial ataupun di bawah kita generasi Gen Z, saya rasa juga mestinya harus berpikir sejak dini gitu. Apakah calon seperti ini yang Anda mau gitu? Apakah pemimpin seperti ini yang Anda mau gitu? Ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Maka dari itu coba kita lihat beberapa video yang ya jujur saya kumpulkan juga sih, tapi coba kita lihat lebih jauh lagi. Nah kawan-kawan, beberapa video yang saya sudah lihat, saya sudah nonton dan saya persiapkan untuk kita lihat juga di sini. Pertama ini kawan-kawan, akhirnya beliau ini minta maaf juga. Gibran Raka Buming Raka meminta maaf karena salah sebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran mengaku baru tahu kalau pernyataannya keliru. Dia pun mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Asam folat, sorry ya, maaf. Mohon dikoreksi, kata Gibran saat ditemui usai bermain badminton dengan Taufik Hidayat di GBK Arena, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023. Persoalannya kemudian, ini bukan pertama kalinya. Ternyata ada kesempatan yang lain, Pak Gibran juga mengatakan hal yang sama kawan-kawan. Jadi semacam ini itu tidak mampu diantisipasi oleh timnya Gibran. Jadi saya tidak sekedar kecewa pada Gibran, tetapi juga saya kecewa dengan timnya yang tidak mampu untuk mengantisipasi hal ini. Coba kita lihat di bagian ini kawan-kawan. Seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa, terus nanti kalau udah sekolah itu tadi masa remaja, jadi ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi nggak, hamil harus dicek. Seperti yang saya katakan sebelumnya kawan-kawan, ternyata Pak Gibran ini beberapa kesempatan selalu mengatakan hal yang sama, asam sulfat untuk ibu hamil itu. Saya curiga Pak Gibran ketika jadi presiden akan memberikan atau menimbulkan banyak kuntilanak karena ada banyak ibu hamil yang melahirkan di dalam kuburan gitu. Ini nih yang kemudian aduh, timnya Pak Gibran ini kemana sih, astaga.
Dan saking ini kan, saking saya kan juga tidak suka tuh dulu belajar kimia, maka dari itu saya baru korek-korek tuh apa itu asam sulfat, bahayanya gimana, kemudian kalau daging dimasukkan ke asam sulfat itu gimana, maka dari itu saya baru cek juga nih. Cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Loh, gak bahaya Pak. Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham nggak? Ini asli kacau Pak Gibran, astaga, sekelas cawapres loh, sekelas cawapres, men. Itu astaga, ini betul juga nih yang dikatakan Pak Yusuf Muhammad ini. Ini semakin yakin kalau Pak Gibran itu nggak mampu debat, semakin yakin kita kalau paslon nomor 2 ini yang takut debat, karena cawapresnya sekelas ini tidak punya banyak referensi, mungkin kurang baca buku sehingga tidak memiliki penalaran yang bagus, tidak memiliki kosakata yang banyak. Saya rasa Pak Gibran betul-betul Pak Gibran ini harus lihat dulu nih video yang saya cari ini. Ini eksperimen ketika daging dicelupkan ke dalam air keras asam sulfat nih. Semoga belimbing sayur paham. Nah, dituangin asam sulfat, kemudian dimasukin dagingnya dan tunggu 5 jam dagingnya itu menghitam, membusuk gitu. Itu kerasnya asam sulfat itu. Jadi itu keras tajamnya asam sulfat. Semoga ketajaman asam sulfat ini, aduh kacau ini. Sekelas cawapres, astaga, Pak Gibran. Pak Gibran harus lihat ini. Timnya Pak Gibran harus kembali banyak memberikan pelajaran kepada Pak Gibran, memberikan semacam kursus kilat, karena tidak lama lagi kan debat ini kan. Jangan sampai di dalam debat Pak Gibran kebablasan lagi, membuat blunder-blunder lagi yang awalnya elektabilitasnya yang katanya bagus, jangan sampai runtuh seketika karena blunder-blunder tersendiri gitu. Ini yang kemudian menjadikan saat ini istana itu ketar-ketir, istana ketakutan, karena makin hari elektabilitas Pak Gibran dan Pak Prabowo makin hari makin menurun. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.